Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode ke-9. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan Mahiru yang saat ini sedang ngopi bersama Amane di kosan Amane. Dan ketika Amane mengatakan kepada Mahiru bahwa keesokan harinya sudah tiba liburan Golden Week, seketika itu Mahiru merasa agak kebingungan karena pada liburan Golden Week yang akan berlangsung 4 hari, Mahiru tidak tahu harus melakukan apa. Dan meski keesokan harinya Mahiru telah berjanji mengajari Chitose memasak, namun sisanya Mahiru tidak ada kegiatan yang bisa ia lakukan ketika liburan Golden Week. Lalu Mahiru mencoba bertanya kepada Amane apakah di hari tersebut Amane sedang tidak ada kegiatan. Dan ketika Amane mengiyakannya, di sini Mahiru tiba-tiba mengeluarkan sebuah kupon permintaan yang dulu sempat Amane berikan beberapa lembar kepada Mahiru ketika di hari White Day. Yang mana di sini Mahiru ingin meminta kepada Amane untuk menemaninya jalan-jalan seharian ketika Golden Week. Seketika itu Amane pun mengatakan kepada Mahiru bahwa sebenarnya Amane sendiri juga siap untuk menemani Mahiru meski Mahiru tidak menggunakan kupon tersebut. Dan karena Mahiru tetap memaksa menggunakan kupon itu, sehingga Amane pun tidak bisa menolak permintaan Mahiru. Lalu ketika Amane bertanya mengenai tempat yang akan dituju Mahiru nanti, rupanya saat ini Mahiru masih belum memutuskan untuk tempat yang ingin ia kunjungi. Lalu tak disangka di sini Mahiru malah bertanya balik kepada Amane mengenai tempat yang ingin dikunjungi Amane. Dan karena Mahiru terus memaksa Amane, di sini Amane pun mengatakan bahwa ia ingin berkunjung ke kafe kucing. Lalu setelah itu mereka pun mulai berencana berkunjung ke tempat lain seperti ke tempat perbelanjaan dan juga game center. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Chitose yang mampir di kosan Amane untuk diajari cara memasak oleh Mahiru. Dan karena Amane akan menjadi kelinci percobaan dari masakan Mahiru, di sini Amane berpesan kepada Mahiru untuk benar-benar mengawasi Chitose agar Chitose tidak membuat masakan yang aneh-aneh. Karena saat Amane mendapatkan kue Valentine dari Chitose, Amane harus merasakan rasa kue yang aneh dari Chitose. Lalu di saat Mahiru sedang mengajari Chitose memasak, tiba-tiba Amane mulai merasa mengantuk dan ia pun langsung tertidur di sofa. Lalu selang beberapa saat ketika Amane membuka matanya, ia dibuat terkejut karena dirinya yang tertidur di sandaran Mahiru. Yang mana ketika Mahiru sedang duduk di samping Amane, tiba-tiba Amane yang tidur pun terjatuh tepat di bahu Mahiru. Lalu ketika Amane menghadap ke arah Chitose yang sedang tersenyum, seketika itu Amane merasa curiga kepada Chitose karena ia beranggapan Chitose diam-diam menjahili Amane ketika Amane sedang tertidur. Namun di sini Chitose mengatakan kepada Amane bahwa ia tidak melakukan apapun kepada Amane. Dan karena Mahiru juga mengatakan bahwa Chitose tidak menjahili Amane saat tidur, sehingga saat ini Amane pun bisa merasa lebih tenang. Lalu selang beberapa saat setelah mereka makan masakan Mahiru dan Chitose yang terasa enak, saat ini Chitose pun berniat pergi ke rumah Itsuki untuk mengantarkan masakan buatannya yang baru saja ia pelajari dari Mahiru. Lalu setelah Chitose pulang, di sini Mahiru meminta maaf kepada Amane bahwa meski Chitose tidak menjahili Amane saat tidur, di sini justru Mahiru yang menjahili Amane dengan dirinya yang mencubiti pipi Amane dan juga mengelus rambut Amane karena Mahiru tidak tahan lagi ketika ia melihat ketampanan Amane saat sedang tertidur. Amane yang mendengar hal tersebut pun merasa bahwa yang dilakukan Mahiru bukanlah kejahilan yang perlu dipermasalahkan, karena ia sendiri juga kerap kali mencubiti pipi Mahiru karena keimutan dari wajah Mahiru. Lalu tak lama setelah itu Mahiru mencoba bertanya kepada Amane mengenai dandanan apa yang diinginkan Amane dari Mahiru ketika mereka pergi jalan-jalan besok. Yang mana di sini Mahiru menawarkan kepada Amane untuk memilih model kasual atau model dewasa. Dan karena Amane terus dipaksa memilih oleh Mahiru, di sini akhirnya Amane pun memilih agar Mahiru berdandan dengan model kasual saja. Hari esok pun tiba. Ketika Amane bertemu dengan Mahiru di depan kosannya, di sini Amane terlihat terpukau dengan dandanan Mahiru yang terlihat sangat cocok dengan Mahiru. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke tempat tujuan pertama mereka, yakni di kafe kucing. Dan setibanya mereka di sana, di sini Mahiru terlihat antusias karena banyaknya kucing di sana. Namun sebelum mereka bermain dengan para kucing, mereka pun meminum minuman yang telah mereka pesan di sana terlebih dulu.
Di sini awalnya Mahiru terlihat agak ragu untuk meminum minuman yang telah ia pesan sebab ia merasa sayang jika kucing yang ada di minumannya hancur ketika Mahiru meminumnya. Namun karena ia sendiri juga terlanjur memesannya, akhirnya Mahiru pun mau untuk meminum minuman tersebut. Dan di sini tiba-tiba Amane memotret Mahiru karena di wajah Mahiru terdapat sebuah krim yang terlihat seperti dua kumis. Yang mana menurut Amane, Mahiru terlihat cukup lucu sehingga Amane berniat untuk mendokumentasinya. Dan karena Amane merasa Mahiru terlihat agak terganggu, di sini Amane pun berniat untuk menghapus foto tersebut. Namun tak disangka tiba-tiba Mahiru memperbolehkan Amane untuk menyimpan fotonya tersebut sebagai kenang-kenangan. Lalu tak lama setelah itu mereka berdua pun menuju ke tempat para kucing untuk bermain-main di sana. Dan di sini yang membuat Mahiru merasa terheran-heran karena kucing yang awalnya tidak terlalu akrab dengan Mahiru saat ini malah dengan mudah ditaklukkan oleh Amane. Lalu Amane pun mengatakan bahwa kucing yang sedang bersamanya memiliki sifat yang mirip dengan Mahiru, yang mana meski awalnya mereka terlihat sulit untuk didekati, namun ketika sudah terbiasa mereka akan terlihat akrab dan kerap kali minta dimanja oleh Amane. Mahiru yang mendengar hal tersebut langsung merasa ngambek karena dirinya yang disamakan Amane dengan seekor kucing. Lalu setelah beberapa saat mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa barang. Dan ketika Mahiru sedang mencoba sebuah baju, Amane yang berada di luar tiba-tiba digoda dua gadis yang sedang lewat di sana. Namun setelah Mahiru telah selesai mencoba bajunya, ia pun langsung menarik dan juga mengajak pergi Amane dari sana sebab ia tidak ingin Amane digoda oleh gadis lain. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke game center untuk bermain beberapa permainan di sana. Dan ketika mereka sedang beristirahat, di sini Mahiru memberi Amane sebuah boneka kucing yang ia dapat dari permainan tadi. Yang mana sebenarnya Mahiru ingin membalas Amane yang telah memberinya boneka yang cukup banyak waktu itu. Lalu saat Amane dan Mahiru sedang berduaan, tiba-tiba Mahiru disapa oleh Kadowaki yang kebetulan sedang berada di sana. Seketika itu Kadowaki pun beranggapan bahwa ternyata saat ini Mahiru telah memiliki seorang pacar. Namun di sini Mahiru mengatakan dengan tegas bahwa laki-laki yang sedang bersamanya bukanlah pacarnya. Lalu ketika Kadowaki melihat ke arah Amane, spontan ia merasa terkejut karena laki-laki yang sedang bersama Mahiru adalah Amane. Yang mana sebenarnya karena Amane mengubah gaya rambutnya membuat Kadowaki sampai hampir tidak mengenali Amane. Lalu karena rahasia Amane yang dekat dengan Mahiru telah diketahui Kadowaki, di sini Amane pun mengungkapkan kepada Kadowaki bahwa dirinya dan Mahiru tinggal bersebelahan di gedung yang sama. Lalu di sini Mahiru meminta kepada Kadowaki untuk menyembunyikan rahasia mereka berdua yang saat ini tinggal bersebelahan. Karena tentunya hal tersebut bisa mengakibatkan keributan dari teman-teman yang lain. Kadowaki yang mendengar hal tersebut pun tentu akan menjaga rahasia mereka berdua, sebab ia sendiri tidak suka mengumbar rahasia dari orang lain. Lalu selang beberapa saat, ketika Amane dan Mahiru pulang bersama, di sini Amane meminta maaf kepada Mahiru karena mereka ketahuan oleh Kadowaki. Namun di sini Mahiru tentu tidak mempermasalahkannya, sebab hal tersebut merupakan di luar kendali mereka. Ditambah lagi karena Kadowaki sepertinya bisa menjaga rahasia mereka, tentunya saat ini membuat Mahiru merasa cukup tenang. Hari esok pun tiba. Ketika Amane sedang di kafe bersama Itsuki dan Kadowaki, di sini Amane pun mendapatkan beberapa pertanyaan dari Kadowaki seperti mengenai hubungan Amane dan Mahiru. Dan meski Amane telah berusaha untuk menutupinya, di sini Itsuki terus menjawab pertanyaan Kadowaki bahwa Amane dan Mahiru sudah terlihat layaknya orang yang sedang berpacaran. Dan karena Amane tidak bisa mengelak jawaban Itsuki, Amane pun hanya bisa terdiam karena ia sendiri sebenarnya memendam perasaan terhadap Mahiru. Lalu ketika Amane pulang ke kosannya, tiba-tiba Mahiru yang ada di sana terlihat gugup seolah Mahiru sedang menyembunyikan sesuatu dari Amane. Namun karena Amane terus memaksa Mahiru, Mahiru pun mengatakan bahwa ia sehabis dikirim beberapa foto oleh ibu Amane ketika Amane masih kecil. Amane yang mendengar hal tersebut serentak meminta kepada Mahiru untuk memperlihatkan foto-foto tersebut sebab ia merasa khawatir ibunya mengirimkan fotonya yang memalukan kepada Mahiru. Lalu saat Amane mencoba mengambil paksa ponsel milik Mahiru, tiba-tiba mereka pun terjatuh ke sofa dengan Mahiru yang berada di bawah Amane. Seketika itu mereka pun terlihat canggung satu sama lain karena posisi mereka yang agak memalukan. Lalu ketika Mahiru memejamkan matanya, Amane malah mencubit pipi Mahiru sembari menertawai wajah Mahiru. Seketika itu Mahiru pun merasa agak ngambek kepada Amane dan akhirnya ia pun memberikan ponselnya kepada Amane agar Amane bisa melihat foto yang diberikan ibu Amane.
Lalu di sini kita diperlihatkan Mahiru, yang mana meski Mahiru terlihat agak ngambek kepada Amane, rupanya Mahiru sempat kepikiran bahwa tadinya Amane akan mengkisu dirinya. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode ke-9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.